Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai penyajian data dan pengolahan data. Sebelum dapat membuat diagram garis, diagram batang, maupun diagram lingkaran, pertama-tama kita harus memiliki data terlebih dahulu. Misalnya, Dori memiliki nilai data ulangan 10 temannya sebagai berikut. 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9. Dari data inilah kita bisa membuat diagram-diagram tersebut. Namun, sebelum membuat diagram-diagram tadi, kita mengubah terlebih dahulu data-data tersebut ke bentuk tabel. Sekarang, kita bisa menghitung garis dinilai 5 sama dengan 1. Jadi, jumlah anak yang mempunyai nilai 5 hanya 1 orang. Mari kita hitung dinilai garis 6. 6 sama dengan 2. Jadi, ada 2 anak yang mendapatkan nilai 6 dengan cara yang sama. Kita dapat menemukan jumlah anak yang mendapat nilai 7 adalah 3 orang. Jumlah anak yang mendapat nilai 8 adalah 3 orang, dan jumlah anak yang mendapat nilai 9 adalah 1 orang. Diagram garis. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, diagram ada 3 macam, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Dari tabel berikut ini, kita sudah dapat membuat diagram garis. Caranya, pertama-tama kita dapat membuat garis horizontal dan garis vertikal seperti ini. Lalu, kita menambahkan keterangannya. Daftar nilai kita tempatkan di garis horizontal seperti ini. Lalu, data jumlah anak kita tempatkan di garis vertikal seperti ini. Sekarang, kita hubungkan jumlah nilai 5 dengan jumlah anak 1 orang seperti ini. Kemudian, menghubungkan nilai 6 dengan jumlah anak 1 orang seperti ini. Demikianlah juga kita menghubungkan nilai 7 dengan jumlah anak 5 orang. Menghubungkan nilai 8 dengan jumlah anak 3 orang. Dari sini, kita sudah memperoleh 4 buah titik. Setelah itu, kita tinggal menghubungkan titik tersebut menjadi garis-garis, dan kita sudah mempunyai diagram garis. Diagram batang. Cara membuat diagram batang hampir sama dengan cara membuat diagram garis. Pertama-tama, kita dapat membuat garis horizontal seperti ini dan membuat garis vertikal seperti ini. Lalu, kita menambahkan keterangannya. Daftar nilai kita tempatkan di garis horizontal seperti ini. Lalu, data-data jumlah anak kita tempatkan di garis vertikal seperti ini. Sekarang, kita hubungkan nilai 5 dengan jumlah anak 1 seperti ini. Kemudian, kita menghubungkan nilai 6 dengan jumlah anak 1 seperti ini. Selanjutnya, kita menghubungkan nilai 7 dengan jumlah anak 5. Kemudian, menghubungkan nilai 8 dengan jumlah 3. Dari sini, kita sudah memperoleh 4 titik. Nah, kalau dalam diagram garis, kita tinggal menghubungkan garis-garis tersebut. Kalau ini, kita membuat batang-batang yang tingginya sesuai dengan titik-titik tadi. Dan sekarang kita telah memperoleh diagram batang. Diagram lingkaran. Untuk dapat membuat diagram lingkaran, pekerjaan kita sedikit lebih rumit. Kita perlu melakukan sedikit perhitungan terlebih dahulu, dan yang perlu dilakukan adalah berapa bagiankah anak yang memperoleh nilai 5? Berapa bagiankah anak yang memperoleh nilai 6? Berapa bagiankah anak yang memperoleh nilai 7? Berapa bagiankah
anak yang memperoleh nilai 8 dan berapa bagiankah anak yang memperoleh nilai 9? Mari kita sama-sama menghitungnya. Ada satu orang anak yang mempunyai nilai 5 dari semua anak yang berjumlah 10. Jadi, anak yang memperoleh nilai 5 ada 1/10 bagian. Ada 2 orang anak yang memperoleh nilai 6 dari semua anak yang berjumlah 10. Jadi, anak yang memperoleh nilai 6 ada 2/10 bagian. Ada 3 orang anak yang memperoleh nilai 7 dari semua anak yang berjumlah 10. Jadi, anak yang memperoleh nilai 7 ada 3/10 bagian. Ada 3 orang anak yang memperoleh nilai 8 dari semua anak yang berjumlah 10. Jadi, anak yang memperoleh nilai 8 ada 3/10 bagian. Ada satu orang anak yang memperoleh nilai 9 dari semua yang berjumlah 10. Jadi, anak yang memperoleh nilai 9 ada 1/10 bagian. Dari sini, kita dapat menghitung berapa derajat besar sudut dari masing-masing nilai pada diagram lingkaran. Kamu telah mengetahui cara mengukur sudut, bukan? Cobalah busur derajatmu untuk menghitung sudut total sebuah lingkaran. Sudut totalnya adalah 360 derajat. Besar sudut dari nilai 5 adalah 1/10 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Besar sudut nilai 6 adalah 2/10 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Besar sudut nilai 7 adalah 3/10 dikali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Besar sudut nilai 8 adalah 3/10 dikali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Besar sudut nilai 9 adalah 1/10 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Sekarang kita dapat membuat sebuah lingkaran dan membuat sudut 36 derajat, 72 derajat, 108 derajat, 108 derajat, dan 36 derajat. Kamu dapat menggunakan busur derajat untuk melakukannya. Selanjutnya, kita tinggal memberi keterangan diagram seperti ini. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu min. Min yaitu nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kata kunci untuk min yaitu nilai rata-rata. Rata-rata sama dengan jumlah data per banyaknya data. Contoh, di bawah ini adalah tabel nilai kuis matematika siswa kelas 6 pada semester 2. Yang mendapatkan nilai 4 ada 1 orang. Yang mendapatkan nilai 5 ada 6 orang. Yang mendapatkan nilai 6 ada 4 orang. Yang mendapatkan nilai 7 ada 7 orang. Yang mendapatkan nilai 8 ada 4 orang. Dan yang mendapatkan nilai 9 ada 3 orang. Nah, tentukan min dari data tersebut. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita kalikan nilai dengan frekuensi. 4 dikali 1 sama dengan 4.
5 dikali 6 sama dengan 30. 6 dikali 4 sama dengan 24. 7 kali 7 sama dengan 49. 8 kali 4 sama dengan 32. 9 kali 3 sama dengan 27. Jumlah nilai. Kemudian kita jumlahkan nilai-nilai tersebut. 4 ditambah 30 ditambah 24 ditambah 49 ditambah 32 ditambah 27 hasilnya sama dengan 166. Sekarang kita akan memperoleh berapa nilai rata-ratanya. Kita sudah tahu jumlah nilainya itu 166. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, di sini banyaknya data ada 25. Kita tinggal bagi 166 dibagi 25. Hasilnya adalah 6,64. Jadi nilai rata-ratanya atau MI-nya adalah 6,64. Bisa kan teman-teman? Yang kedua yaitu modus. Modus adalah nilai dari suatu data yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Jadi yang perlu kita ingat, modus adalah data yang sering muncul. Nah, contoh, tentukan modus dari data nilai kuis kelas 6. Yang mendapatkan nilai 4 ada 1 orang. Yang mendapatkan nilai 5 ada 6 orang. Yang mendapatkan nilai 6 ada 4 orang. Yang mendapatkan nilai 7 ada 7 orang. Yang mendapatkan nilai 8 ada 4 orang. Dan yang mendapatkan nilai 9 ada 3 orang. Kita ingat, modus itu yang sering muncul atau frekuensi yang tertinggi. Kita lihat di sini yang tertinggi itu berapa. Nah, di sini yang tertinggi itu 7. Kita lihat nilainya itu berapa? 7. Jadi, modusnya itu berapa? Ya, modusnya yaitu 7. Gampang kan teman-teman? Yang ketiga adalah median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan, mulai dari yang terkecil sampai terbesar dari setiap penyajian data. Ada 2 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, jika jumlah datanya ganjil, maka untuk mencari mediannya adalah suku yang tepat berada di tengah-tengah. Yang kedua, jika jumlah datanya genap, maka untuk mencari mediannya adalah jumlah 2 suku tengah per 2. Contoh, data berat badan siswa kelas 6 SD Sukamaju sebagai berikut. 32, 34, 34, 33, 34, 33, 32, 35, 34, 32, 33, 34, 34, 32, 33, 34, 32, 33, 33, 34. Tentukan median dari data di atas. Untuk pertama-tama, yang kita lakukan adalah mengurutkan data tersebut. Makanya kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita urutkan sehingga didapatlah data seperti ini. Nah, kemudian kita ambil, karena jumlahnya genap, kita ambil 2 suku yang berada di tengah-tengah. Setelah itu, kita jumlahkan, maka terdapatlah mediannya, yaitu 33 ditambah 33 dibagi 2. Jadi hasilnya 66 dibagi 2, yaitu 33. Jadi mediannya atau nilai tengahnya adalah 33. Sangat mudah kan teman-teman? Nah, semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.